Nah, untuk kasus ini saya memberikan contoh fungsi keanggotaan inputnya seperti ini dengan menggunakan bentuk fungsi Gaussian, sedangkan yang foodnya makanan itu dibagi jadi dua, itu juga menggunakan trapesium, kemudian yang outputnya menggunakan segitiga. Ini hanya untuk memberi contoh saja. Jadi biasanya sih kalau menggunakan Gaussian ya Gaussian semua, kemudian kalau trapesium semua, ya segitiga semua. Oke, baik. Oke. Ini tadi sudah bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke rule-nya. Rule-nya itu adalah aturan bagaimana kita menentukan sebuah aturan untuk menentukan besar kecilnya tip. Misalkan di sini ada dua aturan kan, aturan untuk layanan dan aturan untuk makanan. Jika layanan buruk maka tip murah, ya. Jika layanan baik maka tip rata-rata. Jika layanan menyenangkan maka tip tinggi, sedangkan untuk makanan, jika makanan tidak enak maka tip murah, jika makanan lezat maka tip tinggi. Umumnya kan seperti ini ya. Nah, karena di sini ada dua rule, ini harus digabungkan menjadi satu rule. Jadi yang kita pakai hanya rule ini saja ya. Nah, gabungan itu bisa kita lihat dari decision-nya, conclusion-nya, bagian conclusion. Di sini untuk tip murah itu ada dua kondisi, yaitu layanan buruk atau makanan tidak enak. Maka kita bisa menggunakan operator OR atau ya, operator OR untuk menggabungkan antara kondisi layanan buruk dengan kondisi makanan tidak enak. Sehingga dua rule ini itu kita gabungkan menjadi jika layanan buruk atau makanan tidak enak, maka tipnya murah. Demikian juga untuk tip tinggi, ini juga ada dua. Yang pertama adalah layanannya menyenangkan, makanannya lezat. Maka ini kalau kita gabungkan juga dengan menggunakan OR. Ya. Digabungkan menjadi satu, layanan menyenangkan atau makanan lezat, maka tip tinggi. Sedangkan yang untuk rata-rata ini hanya satu. Kondisinya adalah kalau layanannya baik. Oke, inilah rule yang disebut dengan rule model Mamdani yang akan kita gunakan untuk tahap kedua, yaitu yang kita sebut dengan tahap inference engine atau tahap penelusuran. Seperti apa tahap penelusuran? Kita lihat contohnya minggu lalu, saya sudah menjelaskan contoh bagaimana sih kita menentukan besarnya tip untuk misalkan seorang pelanggan dia memberi skor layanan itu 3, skor makanan itu 8. Berapa besaran tipnya? Maka kita harus melakukan dulu langkah pertama, yaitu untuk melakukan proses klasifikasi. Ini minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Nah, proses klasifikasi ini harus kita lakukan untuk semua input. Jadi, menggunakan fungsi keanggotaan input dengan nilai input sesuai dengan input yang ditetapkan di sini, yaitu skor layanan 3 dan skor makanannya adalah 8. Jadi ini nilai inputnya, maka di sini kita menggunakan proses untuk menentukan ini, dan proses untuk menentukan ini kita gunakan fungsi keanggotaan yang ada di sini. Ya. Fungsi keanggotaannya ada di sini, itu kita gunakan untuk menentukan
berapa skor untuk layanan buruk kalau nilai skor yang diberikan itu adalah 3. Artinya gini, nilai 3 ini pada fungsi keanggotaan layanan buruk itu dia mempunyai nilai keanggotaan fasi itu berapa. Ya. Jadi nilai 3, kalau di sini kan nilainya di sini ya, ini 3. Nah, 3 itu dia mendapatkan nilai keanggotaan fasi pada fungsi yang poor ini, yang layanannya buruk ini, nilainya berapa? Jadi kan ini nilainya. Nah, di sini. Nah, ini berapa? Nah, kita juga harus menghitung juga berapa nilai 3 ini kalau di fungsi yang kedua. Fungsi kedua itu adalah fungsi layanan baik, yang hijau ini ya, yang tengah. Berarti kan 3 ini dia berapa nilainya? Nah, nanti dia akan mendapatkan skor pasti lebih tinggi nanti hasilnya dibandingkan untuk yang fungsi yang warnanya merah. Dan kita juga harus menghitung untuk yang fungsi warnanya biru. Warnanya biru kan ini. Nah, yang excellent. Ya, yang excellent ini. Nah, ini berapa? Nah, ini bisa kelihatan. 3 di sini dia 0. Ini nggak usah dihitung pun sebenarnya kita sudah tahu nilainya pasti 0. Gitu. Nah, sedangkan inputnya, untuk input kedua, ini diketahui skor makanan itu adalah 8. Maka dengan cara yang sama, kita harus menghitung juga untuk yang merah, yang skor layanan makanan, untuk skor makanan yang tidak enak, 8. 8 itu kan di sini. Nah, maka berapa sih nilainya untuk fungsi keanggotaan yang warnanya merah ini? Nah, kita nggak perlu hitung, ini pasti 0 kan? Dia 0. Nah, tingginya kan 0. Nah, kita juga hitung untuk yang delicious. Delicious itu yang ini. Ya. Nah, 8 kan di sini. Sama, kita masukkan untuk nilai 8. Nah, berarti di sini dia tingginya. Nah, sekitar ini. Ini berapa? Nah, setelah kita masukkan, kita akan dapatkan nilai ini. Jadi kalau nilai layanan buruk itu adalah 0,135, layanan baik 0,4. Ini caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kalian juga sudah mengerjakannya pada tugas. Kemudian untuk layanan menyenangkan itu mendekati 0. Ini bisa juga ditulis sebagai 0. Makanan tidak enak ini 0. Sedangkan untuk makanan dessert setengah. Ya. Jadi nilai-nilai ini sudah kita hitung dengan menggunakan ini. Ya, fungsi layanan. Oke.